Halo guys, welcome di channel Jarang Bareng DKH. Kita akan mereview dishwasher yang sebenarnya kita udah tahu lama. Kalau kita lagi pergi jalan traveling ke apartemen hotel, terutama di luar negeri yang banyak menggunakan dishwasher ini. Review ini bisa membantu teman-teman terutama yang lagi bimbang mau beli atau enggak, atau bingung hasil yang didapat apakah bersih atau tidak, serta apakah worth it menggunakan dishwasher ini. Semuanya akan kita bahas tuntas, jelasin mulai dari instalasi, apa saja yang perlu disiapkan sebelum digunakan, cara penggunaan produknya, cara perawatannya biar awet. Saya nggak sendiri, akan dibantu istri saya guys. Kita show unitnya dulu ya guys. Karena nyari dishwasher yang besar biar bisa muat banyak, akhirnya kita memutuskan beli merek Beko DVN 04321W. Bahkan kalian bisa lihat unitnya dishwasher ini lebih besar dari mesin cuci tabung di sebelahnya ya guys ya. Buat yang masih asing dengan namanya, Beko ini brand dari tahun 1955 guys. Sudah mensuplai home appliance ke 140 negara di dunia dan menjadi manufacturer nomor 1 di UK, di Polandia dan di Prancis. Dan brand ini berasal dari Turki dan juga sponsor dari klub sepak bola Barcelona loh guys. Ada 4 pilihan mode pencucian piring mulai dari 35 derajat, 60 derajat, Eco 50 derajat dan juga 70 derajat. Apa aja fungsinya kita sekarang lihat di tabelnya nih guys ya. Buku panduannya nggak ada bahasa Indonesia karena ini barang global ya, jadi kita pakai yang bahasa Inggris saja. Di tabel ini dijelasin semua modenya mulai dari berapa lama pencucian, degree of soiling itu tingkat kekotorannya ya. Dijelasin juga konsumsi airnya berapa liter dan waktu berapa lama waktu pencucian serta energi kWh yang keluar. Biasanya istri saya pakai yang 60 derajat, waktunya sekitar 58 menit di tabel ini dan akurat ya. Dengan konsumsi airnya kalau di tabel ini 11,8 liter dengan energinya 1,20 kWh guys sekali pencucian ya. Ini udah cukup untuk sehari-hari. Nanti kita coba trial juga untuk pakai mode yang 60 derajat ini guys. Banyak orang bahas yang di forum-forum mengenai dishwasher ini, kalau cuci piring 3 kali dengan air langsung itu dari keran, mengalir itu memakan air lebih banyak loh guys dibandingkan dengan dishwasher. Dishwasher ini made in Turki dan langsung diimport langsung dari Turki guys. Di dosnya ini ada tulisannya made in TR ya, Turki. Ketika mau instalasi yang perlu kalian siapkan adalah sumber airnya. Jadi ini awalnya kerannya pakai keran single ya guys ya. Cuman ini kita ganti keran multi karena satunya buat mengalirkan air ke mesin cuci dan satunya untuk ke dishwashernya nih guys. Nah ini kalau dilihat dari depan ya guys ya, ini keran multi cabang nih guys. Nah ini nanti juga ada pembuangannya guys. Nah ini selang pembuangan dari dishwasher, kita taruh di pembuangan di pipa ini guys di bawah. Jadi intinya masangnya sama persis kayak pasang mesin cuci tabung guys. Nah ini yang di depan selang putih ini selangnya mesin cuci, yang belakangnya itu selang dishwasher guys. Jadi kita buat cabang 2 nih di sini. Dan pembuangannya juga 2 di bawah guys. Kita sekarang buka dishwashernya buat lihat dalamnya nih guys. Nah ini rak-raknya ya, dia ada 2 susun. Kalian bisa pakai buat kalian taruh piring kalian, gelas, sendok, garpu ataupun pisau segala macam, panci-panci pun semua bisa guys di sini. Dan ini besar dan gede banget guys. Tarik raknya buat kita mudah masukin cucian piringnya. Dan ini ada tempat plastik untuk sendok dan garpu yang bisa dibawa-bawa. Gak semua dishwasher punya tempat untuk taruh sendok seperti ini loh guys. Jadi ini enak banget, kalau udah habis kita cuci kita bisa bawa ini plastiknya, ini kita bawa ke meja makan, kita buat taruhin di tempat sendok garpu ya. Ini kita mau kasih lihat di rak yang atasnya ini. Di sebelah kanannya ini ada rak yang bisa diturunin. Jadi kalian bisa pakai space-nya lebih banyak karena bisa 2 tingkat, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kalian lihat di sini ada baling-baling. Pada saat kalian mengoperasikan dishwasher ini nggak boleh ada barang yang mengganggu yang bisa menabrak baling-baling ini dari rak atas dan rak bawahnya. Jadi dipastikan pas cuciannya masuk dilihat lagi ya. Nanti kita kasih contoh realnya juga setelah ini guys. Sekarang kita akan preparation untuk penggunaan pertama kali sebelum kita menyalakan mesin dishwashernya. Pertama kita harus cek kondisi air di rumah kita. Jadi ada alat test packnya gitu yang nanti udah dikasih dari Beko. Alatnya seperti ini, kita tinggal tuang air di rumah kita ke gelas, nanti kita masukin aja. Dan hasilnya berapa strip guys. Kalau hasilnya stripnya 1 berarti putar knobnya ke 1 ya guys ya. Kalau kalian stripnya 2 berarti putar knobnya ke 2. Itu kan tadi di gambar ini ya, ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya guys ya. Tergantung dengan level air di rumah kalian. Air di rumah kita masuk level 1 dan itu level air yang bagus. Kalau 5 tuh level air terjelek ya. Dan sekarang kita coba, tinggal kita tahan 3 detik tombol start stop ini guys. Karena air kita level 1 jadi kita putar knobnya ke 1 nih guys ya.
Nah, sampai muncul tanda centang guys, berarti itu udah berhasil settingan awalnya. Settingan program level air ini hanya untuk satu kali aja ya, jadi setelah kita setting nggak perlu disetting lagi. Sekarang kita akan masukin garam mesin cuci yang gunanya untuk mencegah endapan kerak kapur. Karena kita levelnya tadi level 1 airnya, jadi itu masuk kategori bagus. Jadi hanya memerlukan 1 sendok makan aja untuk kita masukkan ke dalam mesin dishwasher ini guys. Tapi berbeda kalau kalian ada di level 2, 3, sampai 5. Nah ini kalian bisa konsultasikan ke teknisi yang pasang, kira-kira kalian butuh berapa sendok garamnya nih guys untuk dimasukkan ke mesin ini. Merek garam yang kita pakai ini Max Clean, harganya 1 kilo 68.000. Sebenarnya masih banyak merek lain, tapi istri saya pilih yang ekonomis saja. Untuk perawatan sangat mudah guys, supaya awet kalian harus membersihkan saringan dari mesin ini guys. Nah ini ada saringannya. Ini biasanya banyak kotoran-kotoran bekas makanan di piring-piring kalian. Nah ini dibersihkan aja, tinggal dibuang. Nah setelah bersih kita masukin lagi ke sini guys. Ini cairan Rinse Aid guys. Jadi untuk pembilas dari mesin cuci dishwasher ini guys. Jadi pas dibilas dia pakai menggunakan cairan yang ini guys. Nah yang sebelahnya ini sabunnya guys. Sabunnya itu bentuknya tablet nih guys. Kita pakainya mereknya Astonis dan harganya itu 104.000, dapat 42 tablet. Jadi setiap kalian cuci pakainya 1 tablet dan ini habis ya guys ya. Jadi setelah cuci 1 tablet itu habis. Jadi kalau kalian mau cuci lagi buat kedua kalinya harus pakai 1 tablet yang baru lagi. Nah ini sekarang kita coba masukin tablet sabunnya ke dalam kotak ini guys. Setelah itu kita tutup ya. Rinse Aid-nya ini kita menggunakan mereknya Lux ya. Nah ini kita masukin ke sini sampai penuh ya guys ya. Jadi kita masukin cairannya ke sini. Dan ini harganya 70.000, mereknya Lux Rinse Aid nih guys. Sekarang kita ke tahap operasi mesinnya. Kalau istri saya biasanya piring-piring yang kotor ini dibilas air atau direndam air supaya sisa makanannya nggak semuanya masuk ke dishwasher. Tujuan direndam juga supaya kotoran membandel yang lengket di piring atau panci bisa lebih bersih dan mesin dishwasher mudah untuk membersihkannya. Karena istri saya juga biasanya pakai mode yang 60 derajat biar lebih cepat prosesnya, hanya 58 menit, dan ini adalah mode cuci daily untuk kotoran yang normal. Habis dibilas, sekarang kita masukin ke rak-raknya di dalam dishwashernya ini ya guys. Kalau kalian mau masukkan piring yang masih kotor banget itu, kalian bisa tanpa dibilas dengan pakai mode yang 70 derajat. Itu namanya mode intensif. Jadi buat kotoran yang memang sangat heavy. Jadi di buku panduannya bilangnya seperti itu guys ya. Dia memakan waktu lama, jadi sekitar 2 jam proses cucinya. Kita juga belum pernah coba mode ini, dan nanti boleh juga kita review lagi ke depannya guys. Ini kita coba panci bekas MPAC yang belum kita rendam atau kita bilas. Kita langsung masukin aja ke dalam mesin dishwashernya, dan nanti kita lihat apakah hasilnya bersih. Nah ini yang kita bilang di awal, kalian harus hati-hati jangan asal meletakkan barang-barang yang ada di rak. Jangan sampai menabrak baling-baling yang ada seperti pisau ini contohnya. Kalau kalian salah meletakkannya dan menabrak baling-baling yang ada di bawah raknya, tentu saja mesin dishwasher kalian bisa rusak guys. Ini juga ada kuah-kuah atau bekas makanan yang tumpah. Nanti kita akan lihat hasilnya apakah bersih. Dan sekarang kita tutup untuk kita coba nyalakan mesin dishwashernya guys. Kita tinggal putar knopnya ke arah 60 derajat, lalu tinggal tekan aja tombol startnya. Udah guys, semudah itu aja. Langsung mesin dishwashernya ini berjalan untuk menyuci piring-piring kalian guys. Lambang yang bulat ini artinya lagi dalam tahap pengeringan dan gak lama lagi selesai guys. Kalau udah selesai nanti di bawahnya akan ada lambang checklist guys, dan itu artinya mesin kalian sudah selesai. Karena sudah ada logo checklistnya guys. Nah sekarang kita langsung buka aja mesin dishwashernya ini, dan ketika dibuka itu ada uap panas guys yang keluar langsung ya. Jadi kalian harus hati-hati jangan ada persis di atasnya. Dan ini panas banget guys. Jadi benar-benar panas karena tadi suhunya 60 derajat ya guys ya. Jadi kita belum bisa pegang dulu, dan ini kalian lihat tadi yang kotor-kotor bersih, dan ini bekas sabun tabletnya ini sudah nggak ada guys. Keluar otomatis, dan tadi ini lihat ya sudah kosong guys. Nah ini coba kita lihat ya, gelas-gelas yang tadi guys bersih langsung guys ya. Ini yang keren guys, tidak ada bekas air sama sekali guys. Jadi bener-bener kering, nggak ada embun
ataupun ada tetesan air guys. Jadi benar-benar kering dan kinclong guys. Pas dipegang ini panas ya guys ya. Dan ini kita pegangnya udah setelah berapa menit ya, nggak langsung kita pegang tadi. Ini sekarang kita lihat panci MPAC-nya yang tadi nggak sempat dibilas, langsung kita masukin aja dan kita lihat guys, benar-benar bersih ya guys ya. Kita lihat sendok-sendoknya pun guys juga kering, steril, bersih dan enak guys, bisa langsung kita pakai lagi. Dan ini blender yang tadi kotor udah bersih juga guys. Nah ini wadah MPAC yang nggak dibersihin dulu karena kotorannya membandel dan pakainya 60 derajat jadinya nggak bisa bersih sekali. Kalian harus pakai yang 70 derajat ya guys ya. Dengan harga 4,4 jutaan mesin Beko dishwasher ini worth it to buy, dapat membantu meringankan PR bersih-bersih cucian piring kalian di rumah. Istri jadi happy dan menghemat waktu sehingga istri nggak banyak kerja di dapur. Terima kasih sudah nonton dari awal. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share serta komen ya guys ya, apakah dishwasher ini berguna buat kalian. Thank you and see you guys.